Perkenalkan, nama saya Angga Hananto dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM 112200041. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang memiliki kemampuan awal bela negara. Pertama-tama mari kita bedah dulu apa itu pengertian tentang bela negara. Bela negara merupakan niat, sikap, dan perilaku masyarakat yang dilakukan secara sungguh-sungguh, teratur, serta menjiwai kecintaan terhadap tanah air. Selain itu, menganut ideologi Pancasila sebagai pedoman berkebangsaan untuk selalu menjaga kedaulatan NKRI. Bela negara ialah konsep yang disusun oleh petinggi dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Lalu contoh membela negara secara fisik ialah mengabdi menjadi petugas keamanan negara seperti TNI atau Polri. Lalu ikut mengangkat senjata ketika ada serangan oleh negara asing terhadap bangsa Indonesia. Sedangkan membela negara secara non-fisik merupakan penerapan kewajiban sebagai warga negara. Apapun usaha untuk menjaga keutuhan NKRI merupakan bentuk bela negara secara non-fisik. Ada beberapa dasar-dasar hukum bela negara, seperti contohnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Lalu terdapat juga Pasal 30 Ayat 1-5. Selain itu ada juga TAP MPR nomor 4 /MPR /1999 tentang garis besar haluan negara dalam bab 4, yaitu ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan. Antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI, dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 68. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk sejarah Hari Bela Negara di Indonesia. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara tentu dilatar belakangi dengan alasan yang kuat, yaitu terjadinya agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Berikut ialah sejarah singkat tentang Hari Bela Negara. Pada awalnya, kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar bagi masyarakat Agam Tua. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah kota dan berfungsi sebagai ibu kota Afdeling Padang Sibolanden dan Onderafdeling Oud-Agam. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya atau kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji pada masa itu, kota ini berganti nama dari Staatsgemeente Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Siyakuso yang daerahnya diperluas dengan memasukkan negara-negara sekitarnya seperti Sianok, Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang,
Kapau, Ampang Gadang, Batu Tabah, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Lalu peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar. Tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tujuan bela negara. Salah satu tujuan melakukan bela negara ialah untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Selain itu, bela negara bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya asli tanah air. Dalam skala internasional, bela negara diperlukan untuk menjaga identitas dan integritas bangsa. Memiliki jiwa bela negara merupakan kewajiban orang yang bernegara yang didasari oleh kesadaran dan kecintaan terhadap tanah air. Fungsi dari bela negara ialah mempertahankan negara dari segala macam ancaman, baik ancaman dari luar maupun dalam negeri. Lalu adapun manfaat bela negara ialah sebagai generasi muda tentunya sangat bermanfaat memiliki sifat bela negara sejak dini. Melakukan bela negara dapat membuat diri disiplin, membentuk solidaritas, dan menghargai semua orang, membentuk mental dan fisik, memiliki rasa cinta tanah air, dan dapat membentuk perilaku yang berguna di masyarakat, seperti melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Lalu berikutnya contoh tindakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan. Contohnya dalam lingkup keluarga. Dengan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga sudah merupakan bentuk bela negara. Lalu sebagai pelajar atau mahasiswa, bela negara bisa dilakukan dengan menaati peraturan di sekolah atau kampus dan tetap tekun belajar. Yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat ialah selalu menghargai orang lain, walaupun berbeda, saling tolong-menolong, mematuhi peraturan yang ada, dan ikut berbagai kegiatan agar menjaga silaturahmi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.